Musim hujan mulai tiba, tetapi tidak menghalangi sedikit pun niat saya untuk melampiaskan rindu yang tak kunjung bertamu. Setelah merasa cukup puas menampakkan jejak kaki di atas ketinggian gunung-gunung Jawa Tengah, hati saya terpanggil untuk memulai mencicipi dataran tinggi yang berada di Provinsi Jawa Timur. Ya, tujuan saya kali ini adalah Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Tak lain dan tidak asing lagi, gunung ini cukup menantang di kalangan orang-orang yang menyukai kegiatan pendakian. Singkat cerita, saya telah menyiapkan semua yang diperlukan untuk melakukan perjalanan ke sana. Jalur yang diambil adalah jalur Sumber Brantas atau jalur Cangar yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Saya bersama salah satu kawan saya melakukan perjalanan dari Jepara pukul 7 pagi. Yang jika ditempuh memakan waktu 10 jam dengan mengendarai motor pribadi. Di dalam perjalanan menuju base camp Cangar, beberapa kali kami beristirahat atau sekedar mengisi perut. Beratapkan panas matahari, kami harus pandai-pandai untuk tetap menjaga stamina agar tidak terlalu diporsir dalam perjalanan menuju base camp. 1 jam sebelum sampai di base camp, jalan mulai menanjak curam dan menikung. Perlu ekstra kehati-hatian agar kendaraan yang kami tumpangi tidak hilang kendali. Pukul 4 sore kami tiba di base camp Cangar. Langsung setelahnya dan tanpa aba-aba, saya segera beristirahat di base camp untuk menginap 1 malam, agar esok pendakian stamina kami kembali normal setelah sebagian digunakan dalam perjalanan tadi. Esok pun tiba. Di sela-sela mata yang masih ingin terlelap, saya mengurus simaksi pendakian. Setelah dirasa persyaratan dan perlengkapan kami sudah sesuai prosedur, kami pun diizinkan melakukan pendakian. Seperti biasa, sebelum melakukan trekking, sarapan adalah hal wajib, karena kita membutuhkan banyak tenaga dan menghabiskan banyak energi nantinya. Oh ya, berbicara perihal sarapan, kawan-kawan tak perlu risau. Di base camp pendakian Gunung Arjuna Welirang jalur Cangar ini, ada beberapa warung yang bisa digunakan kawan-kawan yang ingin mengisi perut. Selain itu, di sini juga disediakan ojek dan pick up untuk mengantar para pendaki menuju batas hutan. Ntar kalau bapaknya buang putur rokok, tahu kan putur rokoknya di jalan diambil ya, di kantong itu tak bawakan turun gitu ya. Seberes dengan urusan perut, kami beranggotakan 2 orang pun mulai menaiki pick up dengan rombongan lain untuk mengantarkan kami menuju batas hutan yang sudah saya sebutkan tadi. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan pemandangan yang sangat indah dari atas pick up. Hingar-bingar mata kami pun tak kuasa untuk mensyukuri atas apa yang telah kami lihat saat ini. Jujur, hati saya pribadi berderu. Sedikit terlepas dari pesakitan yang tancap kerap kali dirasakan di kota. Sekitar 20 menit, kami pun tiba di batas hutan.
pendakian pun dimulai. Baru beberapa menit berjalan, nafas saya sedikit tersengal. Ah, sial, ucapku dalam hati. Waktu yang seharusnya saya gunakan untuk berolahraga sebelum melakukan pendakian, malah saya alokasikan untuk kesibukan yang lain. Sedikit menguatkan diri sendiri dan kawan yang lain, ritme langkah kaki kami pun percepat untuk sampai di pos 1. Dan benar saja, tidak lebih dari 30 menit kami sampai di pos 1. Tanpa ingin berlama-lama, perjalanan dilanjutkan. Dalam perjalanan menuju pos 2, kepala saya selalu otomatis terfokus ke atas. Bukan karena suatu hal yang aneh, tetapi hutan ini terlalu cantik untuk manusia pengejar kesempurnaan seperti saya. Kabut tipis yang mengayomi hutan ini seakan menampar saya, bahwa kami hanyalah 1-2 dari banyaknya makhluk di bumi yang menjadi bagian dari alam ini. Sekian lama nggak bicara depan kamera. Akhirnya, kali ini saya ada di jalur pendakian Gunung Arjuno via Sumber Brantas Cangar. Saya berdua dengan kawan saya. Halo. Kak Ari. Mana Ari? Kak Ari namanya. Ya, jadi Kak Ari ini salah satu apa ya? Ya, salah satu senior saya lah di komunitas yang ada di salah satu komunitas yang ada di Jepara. Bertempat tinggal juga sama dengan saya di kota Jepara. Jadi kami kesini berdua. Cuman tadi dari bawah dapat barengan orang mana Kak? Lamongan, bapak sama anak kecil. Beliau kesini itu daftarnya kan online. Nah, beliau itu langsung kesini, nggak daftar online, jadinya beliau diikutkan rombongan kami berdua ini. Dan ini kami sedang ada di atasnya pos 1 sebelum pos 2 sih. Gunung Arjuno via Sumber Brantas ini. Baru rehat, istirahat. Plan awal mungkin nanti langsung ke Lembah Lengkengan ya. Lembah Lengkengan. Langsung nanti summit ke Welirang. Terus turun lagi ke Lengkengan. Atau kalau enggak, kalau tenaganya masih penuh sih, masih kuat, mungkin nanti langsung summit ke Welirang, ambil yang jalur kiri. Oke, ikuti perjalanan kami berdua Selanjutnya dan saksikan video selanjutnya. Oke, mantap. Semakin siang dan semakin curamnya jalur membuat kami semakin sering juga untuk beristirahat. Setibanya di pos 2, kami mengisi tenaga dengan sedikit gula merah yang memang sudah dipersiapkan dari bawah. Doping guys. Tak mau badan ini dingin karena terlalu lama beristirahat, kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Kali ini, jalur mulai sedikit agak naik dengan intensitas yang sering terhalang oleh kabut. Gunung di. Mantap. Tak sira kencang, saya mencoba Mas. Kapan-kapan ya. Blitar.
Kami dan beberapa rombongan lain kerap kali berhenti, meski hanya sekedar melancarkan pernafasan dan mengatur takaran stamina untuk setiap pos. Lanjut mas, lanjut. Semangat Pak. Hati-hati Pak, lanjut Pak. Sesampainya di pos 3, kami sedikit mengobrol creepy dan receh dengan rombongan lain yang memang berbarengan dari bawah sedari tadi. Aku mutun nomor teleponnya wae. Siap, aku pegang beban. Beban sih. Izin akan gawa wes. Yang satu juga ada fotonya tapi hutan-hutan semua, geser aja, geser ke kiri. Pukul setengah 12 siang. Setelah dipikir-pikir, kami memutuskan untuk lewat jalur yang sebelah kiri sini. Ini langsung ke Welirang, baru nanti turun ke Kembar 1 ya. Kembar 1 baru ke Lengkean. Kalau yang ini sebelah sini, ini langsung ke Lengkean. Karena beberapa pertimbangan dan tenaga kita juga masih lumayan, akhirnya kami putusin untuk ke Welirang terlebih dahulu. Oke, lanjut. Angkat, Le. Yuk. Dari pos 3, kami putuskan untuk mengambil jalur sebelah kiri yang nantinya langsung menuju puncak Welirang. Tanpa disangka, jalurnya sedikit agak rapat dan tertutup. Sesekali, tangan kami pun harus membuka antara dedaunan dan pepohonan agar jalur tetap terlihat. Oh ya, setelah pos 3 tadi, semua rombongan memutuskan mengambil jalur sebelah kanan menuju lembah Lengkean, yang artinya hanya saya dan kawan saya yang memutuskan mengambil jalur sebelah kiri. Ditambah satu rombongan dari Surabaya yang beranggotakan 3 orang. Jadi total hanya 5 orang yang mengambil jalur sebelah kiri. Dan tak disangka juga, gerimis pun mulai turun dari langit yang awalnya sumringah kini berubah menjadi langit yang sendu. Sembari menunggu gerimis yang mulai membasahi hutan, kami sejenak beristirahat dan mengisi perut dengan logistik yang ada di dalam carrier. Baru beberapa menit berjalan, langit benar-benar menangis. Terpaksa kami harus membentangkan flysheet dan memakai jas hujan. Tutup tanganmu. Hujan melanda. Yo Mas yo. Hujan melanda. Susahnya naik gunung. Aduh. Ya jadi tadi kita rencana awal tadi mau langsung ke Welirang, terus baru nanti turun ke Lengkean lah. Ini sebelum sampai ke Welirang malah tadi diguyur hujan. Deres banget. Tadi sama rombongan lain tadi jadinya rehat, bentangkan flysheet sampai beberapa menit tadi, hampir setengah jam tadi, lebih setengah jam tadi. Dengan tenaga yang mulai luntur karena hujan dan beratnya carrier yang dibawa, kami pun melanjutkan perjalanan dengan semangat yang menggebu.
dan sedikit hati yang mulai keluh. Tak disangka, kami tiba di persimpangan jalur Tretes dan jalur Cangar. Sembari menyusun rencana baru karena cuaca buruk yang menghalangi kami, akhirnya Puncak Welirang tetap menjadi tujuan pertama kami. Ternyata hujan membawa berkah untuk kami. Kabut mulai hilang perlahan dan view mulai terlihat cantik meskipun tipis demi tipis. Sepertinya alam mengizinkan dan mau bersahabat agar kami bisa sampai di Puncak Welirang. Carrier dan peralatan lain kami tinggal persis di bawah puncak, agar kami tidak terlalu banyak beban di atas sana. Kita hampir sampai di puncak Gunung Welirang sebelah sana. Itu ada apa namanya, bendera. Guna aku lek, barengan sama mas-masnya dari rombongan mana mas? Gresik. Gresik, Surabaya, Gresik. Sing Gresik mas apa? Agak ono. Sana itu Arjuno ya mas, sana ya mas ya. Nah, itu. Dari pejalan sepi. Pejalan sepi. Yuk salam-salam pejalan sepi. Kalau saya dicat alas, jalan pelan menikmati alam. Berkabut, tapi lumayan masih kena matahari, kena cahaya matahari sedikit. Akhirnya sampai di Puncak Welirang. Siap. Sang Saka Merah Putih. Dan akhirnya kami tiba di puncak Gunung Welirang. Alhamdulillah.
Ah, akhirnya sampai ke sekarang. Nggak bisa berkata-kata. itu bisa. Capek itu. Indah capek kan. Sesuatu hal yang negatif belum tentu menjadi bumerang yang buruk. Tinggal sebagaimana dan seperti apa kita menyikapinya. Serta ingat dan percayalah, kekuatan doa dan tekad serta alur pemikiran positivity dapat merubah bumerang tersebut menjadikan waktu yang nyaman dan damai. Dadah Welirang, sampai ketemu lagi next time. Bakal kesini lagi, oke? Dadah. Dadah lautan awan Gunung Welirang.